Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Nur Hasan dalam mata kuliah Etika Profesi Informatika. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu profesionalisme. Jadi, Anda akan mengetahui lebih dalam tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Baiklah, marilah kita simak video pembelajaran di materi kedua ini. Silakan. Oke, di pertemuan kedua ya, kita akan membahas tentang etika, profesi, dan profesionalisme. Jadi, indikator kompetensinya, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu profesionalisme. Oke, yang pertama adalah etika ya. Etika itu dari secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos ya. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia yaitu karakter, watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, ternyata sebagai suatu subjek ya, manusia, etika itu akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan oleh manusia tersebut itu salah atau benar, buruk atau baik. Nah, menurut Martin tahun 1993 pada bukunya, etika didefinisikan sebagai the discipline which can act as the performance index or reference for our control systems, yang artinya disiplin yang dapat bertindak sebagai acuan atau indeks capaian untuk sistem kendali. Nah, etika juga disebut sebagai filsafat moral, merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang praksis atau tindakan dari manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, mau manusia itu kaya, mau manusia itu miskin, mau manusia itu sehat, mau manusia itu sakit. Tapi manusia tetap harus mempunyai etika. Gitu ya. Jadi etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Tentunya ini memang agak susah untuk dicerna ya, karena ini bahasanya adalah bahasa baku ya. Tapi saya sederhanakan, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ya, jadi etika adalah itu. Nah, tujuannya mempelajari etika untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi untuk memahami kita bagaimana apa yang penilaian baik bagi diri kita sendiri belum tentu baik untuk orang lain. Tujuannya adalah itu gitu ya. Nah, pengertian baik apa sih? Sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Bisa juga sesuatu dikatakan baik apabila ia dihargai secara positif. Lalu pengertian buruk apa? Pengertian buruk sudah pasti segala yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Nah, setelah kita mempelajari etika, mengetahui tentang etika, kita akan membahas tentang profesi. Nah, di dunia pakar belum ada sepakat mengenai pengertian profesi karena tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai profesi. Jadi belum ada sepakat. Belum tentu juga seseorang itu ya yang mempunyai profesi walaupun dia mempunyai pekerjaan yang tidak bersifat komersial. Ya, jadi di sini ada pernyataan, ada yang mengatakan bahwa profesi adalah jabatan seseorang walau profesi tersebut tidak bersifat komersial. Jadi ada beberapa orang di luar sana ya di dunia
yang mempunyai profesi tidak berkaitan dengan komersil. Mungkin dia sebuah orang yang bergerak di bidang jasa atau kemanusiaan atau relawan, dan dia tidak meminta imbalan balik gitu ya. Nah, itu bisa juga disebut profesi pekerjaannya. Nah, di dunia secara tradisional ada 4 profesi yang sudah dikenal di dunia ya, yaitu kedokteran, hukum, pendidikan, dan kependetaan atau pemuka agama. Ya, secara tradisional 4 profesi tersebut sudah dikenal secara luas. Lalu dalam artikel di sebuah Encyclopedia of Education terdapat 10 ciri khas dari suatu profesi, yaitu yang pertama, merupakan suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang kedua, cirinya adalah suatu teknik intelektual. Yang ketiga, cirinya adalah penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, cirinya adalah beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Yang kedelapan, pengakuan sebagai profesi. 9, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. 10, hubungan yang erat dengan profesi lain. Nah, itu adalah ciri-ciri khas dari suatu profesi menurut International Encyclopedia of Education. Lalu, tujuan kode etika profesi. Tujuannya apa sih dibuat sebuah kode etik dari profesi? Karena profesi itu mempunyai prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi yang tentunya berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Contoh, profesi kedokteran mempunyai kode etik yang berbeda dengan profesi di bidang pemuka agama, atau kedokteran dengan perawat misalnya, itu punya kode etik yang berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena hal ini disebabkan karena perbedaan adat, juga perbedaan kebiasaan, perbedaan kebudayaan, dan juga perbedaan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara memang tidak sama. Ya. Contohnya mungkin ya, contoh gampangnya di Indonesia ketika menjelang Idul Fitri ya, atau sudah Idul Fitri, itu banyak sekali masyarakat yang melakukan pulang kampung atau mudik. Padahal di belahan negara lainnya yang sama-sama Muslim, agama Muslim, ketika Idul Fitri tidak ada yang namanya mudik atau pulang kampung. Dari situ sudah terlihat perbedaannya. Itu ya. Nah, ini kode etik of conduct profesi ya. Nanti mahasiswa bisa membacanya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke profesionalisme. Profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Nah, tentunya profesionalisme ini punya ciri-ciri. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidangnya. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman, serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga, punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Yang keempat, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Nah, itu adalah ciri-ciri profesionalisme. Baiklah. Sampai di situ materinya, dan ini ada ayat untuk muhasabah di pertemuan kedua ini dari Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Nah, dari pembelajaran video yang telah Anda saksikan di pertemuan kedua ini, kita sama-sama dapat menyimpulkan apa itu etika, apa itu profesi, dan apa itu profesionalisme. Sehingga ini akan berlanjut dan erat kaitannya dengan pertemuan ketiga di minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.